Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Irman Nur Ajija dari Prodi Akuntansi ASTIE Suta Atmaja Subang. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi siklus akuntansi guna memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Bunda Sri Mulyati SEMSI. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama ada pengertian siklus akuntansi, yang kedua ada tujuan siklus akuntansi, dan yang ketiga ada tahapan siklus akuntansi. Nah, yang pertama ada pengertian siklus akuntansi. Apa sih siklus akuntansi itu? Nah, siklus akuntansi merupakan serangkaian kegiatan yakni mulai dari melakukan identifikasi, analisis, hingga mencatat setiap transaksi atau kejadian selama perusahaan berjalan. Siklus ini berlangsung dalam periode tertentu atau bahkan dalam kurun 1 tahun kalender. Semua prinsip, peraturan, metode, dan teknik akuntansi perusahaan digunakan dalam kurun waktu tersebut untuk mencatat semua aktivitas akuntansi yang terkait dengan bisnis. Siklus ini biasanya mulai dari pembukuan awal tahun, lalu berakhir dengan jurnal penutup. Keberadaan siklus ini dapat membantu pemilik usaha dalam mengkaji situasi keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada tujuan siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dapat akurat, andal, relevan, dan tepat waktu. Maka dari itu, dengan mengikuti siklus akuntansi yang baik, perusahaan dapat membantu kinerja keuangan mereka, membuat keputusan bisnis yang baik, serta dapat memenuhi persyaratan perpajakan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi, yang kedua, analisis transaksi, yang ketiga, catat transaksi dalam jurnal, yang keempat, posting buku besar, yang kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, yang keenam, membuat worksheet dan laporan keuangan, yang ketujuh, menyusun jurnal penutup, dan yang terakhir, menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Nah, yang pertama ada identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus akuntansi. Transaksi yang terjadi harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti-bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, faktur, nota, dan bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Lalu ada analisis transaksi. Tahapan siklus akuntansi selanjutnya yaitu akuntan harus mampu melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan biasanya selalu menggunakan double entry system, yang artinya setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh posisi keuangan di debit dan kredit, serta harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas pemilik. Berikut ini merupakan contoh transaksi di dalam perusahaan jasa, yakni Tuan Sae pada CV Selalu Jaya. Bisa dilihat di sini. Kemudian ada catat transaksi ke dalam jurnal. Tahap selanjutnya yaitu mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Nah, dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Nah, pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti tanpa ada transaksi yang terlewatkan. Nah, setelah melewati tahapan yang sebelumnya, kemudian transaksi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah jurnal umum. Seperti ini contohnya, dan yang pertama, misalkan, yang pertama Tuan saya memiliki kas sebesar 60 juta, dan otomatis itu akan menambah kas Tuan saya di debit sebesar 60 juta, kemudian piutang usahanya bertambah di debit sebesar 58 juta, dan perlengkapan sebesar 50.000, serta peralatan sebesar 312 juta. Dari transaksi tersebut, otomatis Tuan saya akan menambah modal, dan modal bertambah di kredit sebesar 430 juta 50.000 rupiah. Kemudian setelah dari jurnal umum, lalu posting ke buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi transaksi dari jurnal yang kemudian akan diposting ke buku besar. Nah, yang dicatat dalam suatu periode, masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu yang tujuannya untuk memudahkan ketika proses identifikasi jurnal tersebut. Nah, berikut ini salah satu contoh buku besar menggunakan T-account.
Masih berhubungan dengan transaksi yang sebelumnya. Ketika posting ke buku besar, disarankan untuk memposting setiap transaksi. Jangan kas dulu, piutang dulu, sebaiknya gitu tiap transaksi berurutan dari tanggal 1, 2, dan selanjutnya. Nah, lalu setelah dari buku besar, kemudian menyusun neraca saldo dan dilanjut jurnal penyesuaian. Nah, neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar yang dipindahkan pada periode tertentu. Nah, dalam menuliskan neraca saldo yang dapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya antara debit dan kredit. Kemudian dilakukan penyusunan jurnal penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Nah, jika neraca saldonya tidak balance, kemungkinan ada kesalahan sebelumnya, mungkin kesalahan akun pada jurnal umum, pada transaksinya, atau mungkin salah masukkan ketika di buku besar, atau bisa jadi salah nominal juga. Nah, kemudian di sini ada contoh neraca saldo. Neraca saldo ini masih dari CV yang sebelumnya, yaitu CV Selalu Jaya. Dan di sini neraca saldonya alhamdulillah balance antara debit dan kreditnya, yaitu sebesar Rp614.210.000. Nah, kemudian setelah dari neraca saldo, yaitu dibuatlah jurnal penyesuaian, yang dimana seperti contohnya. Yang pertama, ada piutang diperkirakan tidak tertagih sebesar Rp2.400.000. Nah, jikalau ada soal seperti ini, maka langsung saja tidak usah dihitung, yakni langsung ke akunnya beban piutang tidak tertagih pada cadangan penyisihan piutang sebesar Rp2.400.000. Nah, yang kedua ada persediaan perlengkapan 31 Desember sebesar Rp11 juta. Nah, sudah terlihat dari sini persediaan perlengkapan berarti di akhir kan ada 11 juta, sedangkan di NS di neraca saldo yang sebelumnya ada 4.650.000. Nah, otomatis si perlengkapan itu harus ditambah dong. Jadi dikurangkan dari yang AJP dengan yang di NS. Nah, dari AJP 11 juta dikurangi 4.650.000, yaitu sebesar 6.350.000. Nah, akunnya maka perlengkapan pada beban perlengkapan sebesar 6.350.000. Mengapa demikian? Karena yang di AJP itu 11 juta gitu, di akhir 11 juta, maka kekurangan perlengkapan, dan perlengkapan itu harus ditambah sebesar 6.350.000 agar bisa menyesuaikan yang di AJP, karena di AJP yang patokannya, bukan di neraca saldo. Nah, selanjutnya yaitu membuat worksheet dan laporan keuangan. Tahap selanjutnya ini membuat worksheet atau neraca lajur, yang dimana di dalamnya berisi baris dan kolom antara neraca saldo yang sebelum disesuaikan, lalu ada jurnal penyesuaian, dan ada neraca saldo yang disesuaikan. Nah, hal ini menjadi alat penyusunan untuk membuat laporan keuangan nantinya. Kemudian disusunlah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Setelah dari worksheet, kemudian ke laporan keuangannya. Nah, yang pertama ini ada laporan laba rugi yang berisikan pendapatan dikurangi beban-beban yang kemudian akan menghasilkan laba bersih. Lalu ada laporan perubahan modal, yang dimana yang pertama ada modal per 1 Desember, kemudian laba dikurangi FRIP, nah dan modal yang awal itu ditambah dari laba dikurangi FRIP yang tadi dan menghasilkan modal akhir, yaitu contohnya sebesar Rp551.690.000. Nah, setelah itu kemudian ke laporan posisi keuangannya, yaitu laporan posisi keuangan ya seperti tampilan ini dibagi antara aktiva dan pasiva. Dan aktiva juga dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian jumlahkan seluruhnya, dan pasiva terdiri dari kewajiban dan modal akhir. Nah, antara aktiva dan pasiva ini jumlahnya harus sama, harus balance. Kalau gak balance mungkin ada kesalahan di sebelumnya, tapi kalau di awalnya udah benar, insya Allah di sini juga pasti balance. Lalu ada menyusun jurnal penutup. Nah, tahap selanjutnya ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Nah, tujuan melakukan penutupan rekening ini yaitu untuk melihat aliran pada sumber selama periode berjalan. Nah, setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Ini salah satu contoh jurnal penutup. Nah, yang pertama ini menutup pendapatan,
lalu yang kedua menutup beban-beban, dan yang ketiga menutup laba. Nah ini kebetulan laba gitu, dapatnya laba, maka akunya ikhtiar laba rugi pada modal. Tapi jikalau rugi, maka akunya dibalik menjadi modal dulu, baru ikhtiar laba rugi, modal pada ikhtiar laba rugi. Nah lalu yang terakhir menutup price. Tahap yang terakhir ini yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Sebenarnya proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan ataupun tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana, serta untuk meminimalisir kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi. Nah, berikut ini terdapat contoh neraca saldo setelah pembalik dan jurnal pembaliknya. Nah, ini sumber referensi yang saya gunakan dalam menyelesaikan tugas ini.